أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun qabla al-bidayah ya naqra suratul Fatihah li muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu wa li muallif hadzal kitab Adabil Alim wal Muta'allim Hadratus Syekh Muhammad Kiai Haji Hasyim Asy'ari nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi sya'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka. Wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah alhamdulillah rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ngasuhnya kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Agak mendengung suaranya ya. Ya. Alhamdulillah hadra ma'ana Asy-Syaikh Ahmad Ramadan aidan. Syukran jazilan Asy-Syaikh ala timamikum. Sebetulnya beliau tentu saja tidak untuk belajar karena lebih faham. Huwa afham minni ya binisbah li al-ulum ad-diniyah wal syar'iyyah wal qanun wal adab wa ghairi dzalika. Walakin huwa qala li, beliau bilang kepada saya bahwa keutamaan majlis ilmu itu adalah setelah selesai majlis ghafarallahu lana dzunubana insyaallah ba'dal majlis. Mudah-mudahan ya diampuni dosa-dosa kita. Itu saya juga belajar gitu. Jadi oh begitu ya memahami majlis itu. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari majlis ngasuh kita hari ini. Makanya beliau berkenan untuk duduk juga bersama kita karena ngalap barokah katanya kalau kata orang pesantren Maya.
Bismillahirrahmanirrahim, halaman 50 ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Watsani, utawi yang kedua. Adapun yang kedua dari adab santri, adab muta'allim dalam hal belajarnya. Adab yang pertama kemarin belajar itu tahu Allah dulu, ma'rifatullah ya. Kalau sudah tahu Allah, tahu sifat-sifat Allah, kemudian belajar fikih, kemudian belajar ilmu-ilmu qalbu, ilmu ahwal. Nah, sekarang yang kedua. Watsani, udawi yang kedua itu ayyut bi'a, hendaklah mengikutkan gitu. Siapa al-muta'allim, ayyut bi'a, hendaklah mengikutkan. Jadi mengikutkan itu memfollow upi gitu, melanjutkan fardhu ainihi, ilmu fardhu ainnya itu al-muta'allim, yang ilmu tentang tauhid, kitabnya kitab Aqidatul Awam, bita'allumihi, dengan belajarnya itu al-muta'allim kitaballahi al-aziza, kitaballahi, kitab Allah al-aziza. Kenapa dibaca al-aziza? Lianna kitaballahi huwa maf'ulun bih, gitu ya. Jadi bacanya jangan al-azizi, jangan terpancing oleh kitaballahi al-azizi. Betul nggak? Atau ya betul, kok atau ya, dibacanya kan aziz ya. Jadi kitab Allah yang al-aziznya itu, yang mulianya itu maksudnya kitab Allahnya, sifat kepada kitab Allahnya, bukan kepada Allahnya. Setelah mempelajari fardu ain tadi itu, lanjutkan dengan mempelajari Al-Quran gitu. Siapa yang belum tahsin Al-Qurannya nih, jangan kalah sama santri. Sekarang santri pesantren Alhamidiyah insya Allah terus memperkuat belajar Al-Qur'annya dan Al-Qur'an yang bersanad. Dan tentu saja kalau di Yayasan Islam Alhamidiyah mas sudah lama mulai ya, dengan umminya kalau di SDIT ya kan, itu belajar Al-Qur'an yang TPQ juga sekarang giat gitu, menggiatkan lagi, ada lomba ya TPQ ya untuk Al-Qur'an. Itu bagian dari ta'allumu kitabillahi ta'ala al-aziz gitu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Quran lalu diajarkan kepada orang lain. Nah, jadi peringkatnya kedua ya, setelah santri kita itu, siswa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fayutqinahu, maka meyakini siapa al-muta'alim hu, atas itu kitab Allah, sampai yakin, itqanan jayyidan, itqanan dengan yakin, jayyidan yang sebenar-benarnya. Berarti bukan hanya bisa baca, tetapi memahami tafsirnya, memahami betul, meyakini bahwa ini tuh wahyu Allah, mukjizat Allah gitu. Kitab Allah itu, kitab Al-Qur'anul Karim itu adalah mukjizatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sampai yakin tuh. Itqanan jayyidan itu berarti kan jayyid ya, yang benar-benar yakinnya itu. Tidak hanya membaca saja. Ini orang dewasa jangan sampai tidak berarti nih. Kadang-kadang orang dewasa kan ada yang anak saya insya Allah tahfiz. Bapak gimana? Ya saya udah kelewat masanya gitu. Jangan gitu. Tetap harus belajar. Saya udah lewat lah, udah bukan waktunya lagi. Saya waktunya nyari uang. Bener sih. Tapi khusus untuk Al-Quran itu harus mujawwad bacaannya. Harus mujawwad. Jangan sampai, tadi kalau di pesantren enaknya itu saya gitu kalau hadir langsung gitu ya, dan saya harapkan juga para ustadz itu bisa membetulkan langsung bacaan santri. Tadi ba'da sholatil asr, santri yang memimpin itu membaca doa, sholawat di akhir itu, sallallahu ala Muhammad dan seterusnya, kemudian
wa alihi wa sahbihi gitu. Wah, ini saya di ujung sana nih. Oke, nanti saya betulkan gitu. Nah, setelah selesai saya samperin, tentu tidak diumumkan kamu salah, enggak begitu cara membetulkannya. Nak, kamu yang mimpin doa tadi ya? Bagus banget saya bilang. Bacaannya, doanya. Tapi ada satu yang kurang tepat. Itu bukan wa alihi, tapi wa alihi. A dengan A itu beda. Ya kan? Karena itu kan wa alihi wa sahbihi itu keluarga Nabi, bukan alihi. Mungkin dia kepancing dengan wa ala alihi, wa ala alihi. Nah itu hal seperti itu bacaan-bacaan terkait dengan Al-Qur'an yang mujawwad, yang tahsin ya. Penting sekali. Jangan biarkan santri itu keliru, dibiarkan ya, Ustaz Sifa. Langsung saja dibetulkan. Saya yakin dia akan ingat berikutnya itu. Wa yajtahida ay wa ayyajtahida, dan hendaklah bersungguh-sungguh siapa al-muta'alim fi fahmi tafsirihi, dalam memahami tafsirnya itu kitab Allah. Tafsirnya juga tafsir Jalalain minimal kalau bagi santri sih. Tapi kalau yang tidak di pesantren biasanya ya minimal tafsirnya yang berbahasa Indonesia. Ada tafsir siapa yang suka dibaca oleh ibu bapak? Mungkin kalau tafsir Pak Quraisy kan tafsir Al-Misbah. Ya, tafsir Al-Misbah 30 juz itu lengkap, tebal sekali segini. Kalau di pesantren Al-Hamidiyah salah satunya santri adalah tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti wa Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli. Saya menggunakan tafsir As-Sawinya, Hasyiah As-Sawi 'alal Jalalain, ya, fi tafsirihi. Tafsirnya penting. Wasairi ulumihi, dan segala ilmu-ilmunya itu kitab Allah. Ilmu-ilmu Al-Qur'an yang saya juga tidak selalu tahu, tapi semua ilmu yang terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, kan di dalam ayat Al-Qur'an itu ada ayat-ayat muhkamah misalnya, ada yang mutlak, ayat-ayat yang itu ilmunya itu kompleks sebetulnya, baru Al-Qur'an ini. Jadi kita bisa mengukur ya betapa ilmu kita mungkin baru sampai mana begitu, termasuk ilmu saya juga gitu. Ya. Fa innahu, kenapa sih Al-Qur'an itu harus menjadi urutan kedua yang sangat penting di dalam mempelajari ilmu? Fa innahu, karena sesungguhnya itu kitab Allah itu aslul ulumi, pokok segala ilmu. Aslul ulum. Apa ilmu yang tidak ada di dalam Al-Qur'an? Itu semuanya ada. Wa ummuha, dan induknya, ibunya al-ulum. Wa ahammuha, dan yang paling penting dari segala ilmu. Nah, itu mengapa Syekh Ramadan qala lana annahu qad hafizu al-Qur'an mundul ashir lianna walidayhi syajja'a li hifdzil Qur'an wa ta'limi ulumil Qur'an gitu. Orang tuanya katanya yang mempengaruhi itu gitu, bagaimana supaya mau mempelajari Al-Qur'an sejak kecil gitu ya. Karena memang ini yang paling pokok, wasairi ulumi. Ahammu ummuha wa ahmuha thumma yahfadha. Jadi pertama yutbi'a ya, wa ayyutbi'a fardhu ainihi bi ta'allumi kitaballah wa yajtahida fi fahmi tafsirihi thumma yahfadha. Kemudian hendaklah menghafal siapa al-muta'alim min kulli fannin, dari setiap cabang ilmu, mukhtasaran, ringkasannya, summary. Mukhtasaran, ringkasannya dari setiap ilmu, ilmu fikih, ilmu apa itu minimal itu mukhtasarnya, ringkasan. Ya jema'u, yang menghimpun itu ya jema'u, yang menghimpun siapa al-muta'alim fihi, di dalam itu mukhtasar, min tarafaihi, dari dua ujungnya itu mukhtasar, minal hadisi, dari hadis, ilmu hadis, wa ulumihi, dan ilmu hadis, wal usulaini, dan dua ilmu usul. Jadi minimal ringkasan. Misalnya kalau hadis itu mukhtarul ahadis, mungkin hadis-hadis pilihan itu ringkasannya kan, ilmu hadis. Kalau Al-Qur'an apa ringkasan Al-Qur'an?
ringkasan dari ilmu Al-Quran mungkin yang, kalau Al-Quran kan nggak bisa diringkas, Al-Qurannya sudah 30 juz seperti itu ya. Barangkali tafsirnya, memang yang paling ringan itu ya tafsir Jalalain ya, yang paling umum di kalangan, karena kata per kata dia begitu. Kalau ilmu nahunya nanti kan mukhtasornya ada juga, mulai dari kitab Jurmiyah. Kalau fikih ya mulai dari matan takrib kan, itu yang minimal. Jadi Al-Hamidiyah ini sebetulnya baru yang mukhtasornya sih santri itu, belum ke nanti Fathul Mu'in. Setelah Fathul Mu'in naik ke syarahnya I'anatul Talibin, belum nanti takrib itu ke Baijurinya misalnya, terus gitu sampai ke atas-atasnya gitu ya. Wal usulaini, dan dua ilmu usul yang pokok, Quran, hadis, wan nahwi, dan nahwu, wa sharf, dan sharf ya. Semuanya kalau bisa. Gimana, kita sudah semua ilmu sudah kita pelajari belum? Kalau di pesantren dipelajari mukhtasornya. Nah, tapi kalau di sekolah saya tidak yakin. Makanya itu kalau di Al-Hamidiyah insyaallah minimal rujukan kita saja kan sudah kitab ya, mudah-mudahan. Wala yusghiluhu, dan jangan menyibukkan kepada al-muta'allim dzalika semuanya itu, kulluhu semuanya, an dirasatil Quran, dari mempelajari Al-Quran. Jangan sampai karena sibuk atas nama belajar nahwu, shorof, usul dan seterusnya kita tidak mempelajari Al-Quran. Makanya di mana-mana sebetulnya ya Quran yang paling utama. Alhamdulillah ya kita sudah tepatlah, kita sekarang punya LPPA ya di pesantren juga. Quran selalu menjadi yang utama begitu. An dirasatil Quran wa ta'ahudihi, dan makna ta'ahud kulta kasratul qiraah. Ta'ahud itu kasratul qiraah, banyak baca, mengulang-ulang. Kalau kata orang Jawa itu ngopenin sebetulnya ta'ahud itu. Jadi wa ta'ahudihi, dan ngopenin Al-Quran, kasratul qiraah, murojaah, terus saja begitu ya. Terus diulang. Saya nggak hafal Qurannya, ya hafal aja. Hafalnya apa? Kulhu, ya kulhu aja terus. Kul ya kulhu, kul ya kulhu. Maksudnya kul ya ayyuhal kafirun, bukan. Bismillahirrahmanirrahim, kul ya, bukan begitu. Kul ya ayyuhal kafirun, minimal. Dulu ketika kecil saya tuh heran gitu, kenapa ayah, nggak heran waktu kecil, sekarang aja. Kenapa ya ayah saya setiap memimpin sholat maghrib tuh kul ya kulhu gitu, selalu kul ya kulhu. Rupanya itu bagian dari amaliyahnya, dari gurunya, guru beliau. Bagian dari amaliyah keutamaan dari surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah minimal gitu, ngopenin tuh wa ta'ahudihi itu terus saja dibaca gitu yang sudah kita baca. Wa mulazamatihi, dan istiqomah, mulazamah, nemenin, membersamai, kalau mau diterjemahkan mulazamah itu. Mulazamah, terus-terusan, istiqomah ya, membersamai Al-Quran. Wirdan, sebagai wiridan, minhu, dari itu kemana nih? Wirdan minhu, al-muta'alim ya, minhu dari al-muta'alim. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai wiridan. Wiridan itu rutin kan, berarti bacaan rutin di setiap saat gitu. Kulla yaumin, setiap hari. Minimal ba'da subuh, ba'da maghrib, itu jangan lupa Al-Qur'annya. Mungkin kalau ba'da zuhur misalnya kita lagi di kantor tidak selalu baca Quran, ba'da asar juga begitu. Tetapi kulla yaum itu kan setiap hari, jangan sampai tidak ada kesempatan kita membaca Al-Qur'an. Wal yahdhar, dan hendaklah waspada siapa al-muta'alim. Wal yahdhar, dan hendaklah waspada siapa al-muta'alim min nisyanihi, dari lupa terhadap itu kitab Allah, Al-Quran, ba'da hifdhihi, setelah hafal itu kitab Allah. Ini yang agak berat ini. Jangan lupa setelah hafal. Ada yang bilang katanya, ya udah kalau begitu jangan menghafal biar nggak lupa katanya gitu. Pinter bener ya ngelesnya ya gitu. Jadi penyakit termasuk saya, penyakit menghafalkan berbagai hal termasuk Al-Quran, bahkan Alfiyah yang dulu saya ngolotok itu sekarang juga
udah bolong-bolong gitu. Kitab Alfiyah Ibnu Malik yang dulu saya hafal itu sekarang hafalnya kaidah-kaidah tertentu yang sering dipakai gitu. Tapi urutan selengkapnya itu saya juga sudah tidak urut hafal lagi. Al-Quran itu sebisa mungkin yang sudah dihafal jangan sampai lupa lagi gitu. Berat makanya seorang hafiz 1 juz, 2 juz, apalagi 30 juz, aduh itu kalau tidak terus murojaah akan lupa ya. Jadi faqad waroda, karena sungguh telah telah datang, waroda itu diriwayatkan, maksudnya telah datang, fihi di dalam itu nisyan, ahaditsu beberapa hadis, tasjaru yang mencegah itu ahadits anhu dari itu nisyan. Jadi jangan sampai lupa lagi ketika kita sudah menghafalnya. Biasanya kalau yang nempel dihafal ketika kecil, yang saya hafal ketika SD sama SMP malah yang nempel gitu. Yang dihafalkan beberapa ayat. Yang sekarang mencoba menghafalkan lagi itu nempelnya agak lama. Isi kepalanya, hard disknya udah penuh mungkin ya. Gitu. Coba aja yang sudah dewasa nih, Bu Anis berapa juz? Kalah sama siswa-siswi kita ya. Itu. Mungkin di sini yang hafidz siapa? Ustadz Subhan. Berat ya. Tapi ayat-ayat Al-Quran tertentu yang sudah menjadi amaliyah kita, insya Allah tidak hafal. Minimal ayat kursi ya kan. Kemudian ayat terakhir surat Ali Imran dan seterusnya gitu. Tapi bagi seorang hafiz satu keharusan untuk tidak melupakan lagi yang sudah dihafalnya. Wa yastaghilla ay wa ayyastaghilla, dan hendaklah menyibukkan, hendaklah sibuk siapa al-muta'alim bisyarhi tilkal mahfudhati, dengan penjelasan hafalan-hafalan itu, alal masyayikhi, di depan para masyayikh gitu. Memang harus menyibukkan diri untuk setoran kepada masyayikh gitu. Ya alhamdulillah sekarang kita di pesantren punya Syekh Ramadan, insyaallah at-tullab wa talibat yahfaduna al-Qur'an ala Syekh wa huwa qala li anna li hifdzil Qur'an nahnu nahtaj al-makan al-khas al-khudu gitu ya. Jadi perlu tempat yang al-khudu itu quiet room gitu. Perlu tempat khusus. Jadi mungkin nanti di sana di madrasah nanti mudah-mudahan ya, kama qultum annana nahtaju al-makan al-khas li hifdzil Qur'an ya. Ya. Wal yahdhar, dan hendaklah waspada siapa al-muta'alim minal i'timadi, dari bersandar fi dzalika, di dalam hal-hal tersebut di atas, alal kutubi, belajar atau mempelajari berbagai kitab ibtidaan, di permulaan ta'lim. Jadi jangan sampai ini ketika kita masih awal, masih belajar, katakanlah masih pemula begitu di dalam mempelajari ilmu-ilmu keislaman, tidak usah dulu memperbanyak kitab-kitabnya, satu kitab saja dulu gitu. Jangan bersandar pada berbagai kitab ibtidaan, kecuali kalau nanti sudah mahir ya. Bal ya'tamidu, bagaimana dong sebaiknya? Bal ya'tamidu, melainkan bersandar siapa al-muta'alim fi kulli fannin, dalam setiap bidang ilmu itu. Oh maaf, begini, saya kurang tepat nih kalau melihat konteks kedepannya. Begini, saya ulang ya. Wal yahdhar, dan hendaklah waspada siapa al-muta'alim minal i'timadi, dengan bersandar fi dzalika, dalam ilmu-ilmu yang sudah disebutkan tadi itu, alal kutubi, hanya pada kitab-kitab saja, ibtidaan, ketika awal mula berkenalan belajar Islam. Maksudnya jangan hanya mengandelin baca buku, itu maksudnya ternyata.
Bukan berarti hanya satu buku, tapi jangan ngandelin belajar itu cukup dari buku saja. Jangan. Apalagi kalau ngandelin dari Google saja, yang waktu itu kita diskusikan ya, gitu. Ini jawaban rupanya. Pertanyaan siapa? Saya lupa waktu itu. Mbak Salma ya. Ada Mbak Salmanya sekarang? Belum hadir, tidak hadir. Ya, ini jawabannya rupanya. Jangan mengandalkan alal kutub ibtidaan, kecuali kalau sudah menguasai. Saya misalnya sudah tahu ya bidang saya kan tentang Islamic Studies, ya sudah ada buku langsung saya baca, ada buku saya baca, itu boleh. Tapi kalau pertama kali tidak boleh. Bagaimana dong seharusnya? Bal ya'tamidu, melainkan hendaklah bersandar siapa al-muta'alim fi kulli fannin, dalam setiap ilmu itu, man, kepada seseorang, huwa, utawi itu man, ahsan, itu lebih baik, apanya? Ta'liman, belajarnya, ilmunya, ilaman huwa ahsanu ta'liman, lahu, atas itu fan, hu-nya itu kembali ke fan. Jadi tiap bidang ilmu itu kan ada yang pakarnya kan. Jadi belajar, tanya ke, kalau ilmu arsitek ya tanya syekhnya arsitek siapa, mungkin Kang Bobi mungkin kan. Jangan langsung belajar dari YouTube gitu, tanya dulu ke Kang Bobi kan, ke Mas Bobi gitu. Kalau bidangnya matematik ke siapa, kalau bidangnya fikih ke siapa. Jadi siapa yang ahsan ta'liman. Tapi nggak cukup kalau dalam konteks agama Islam, tidak cukup mereka yang berilmu saja. Wa aktsaru, dan lebih banyak apanya? Tahqiqon. Tahqiqon itu pendalamannya, fihi, di dalam itu fan. Kalau ada orang yang sama-sama berilmu, cari yang lebih mendalam ilmunya. Berarti spesialis ya. Sama-sama dokter, yang ini dokter spesialis, berarti ke dokter spesialis. Sama-sama ahli fikih, tetapi ini fikihnya itu lebih spesifik lagi nih, fiqhul madahib al-arba'ah misalnya. Berarti juga dia ahli fikih, faqih. Ketimbang misalnya ada orang yang tahu ilmu fikih, tahu ilmu tafsir, tahu ilmu hadis. Saya pengen belajar fikih, cari yang betul-betul faqih gitu, al-faqih. Itu maksudnya ya. Tahqiqon, pendalamannya. Wa yura'iya, wa ayyura'iya, dan hendaklah menjaga siapa al-muta'alim fil masyayikhi, ketika memilih guru itu, ad-dina, pertama dari segi agamanya, dia amaliyah agamanya bagaimana, itu juga dipertimbangkan tetap. Wal ilma, dan segi ilmunya. Tapi tidak cukup, wasyafaqota, ditambah juga welas asihnya. Milih guru itu ya tentu saja kan yang welas asih daripada yang kejam, ya tentu saja tidak dipilih ya. Jadi ini kriteria memilih gurunya, ad-din wal ilma wasyafaqah wa ghairaha, dan yang lebih baik dari segala halnya selain daripada asyafaqah wal ilm wad din. Yang berikutnya wal ya'khudz, dan hendaklah mengambil siapa al-muta'alim minal hifzi, dari hafalannya itu, wasyarhi, dan dari penjelasan-penjelasan ilmunya itu, ma, ilmu atau sesuatu, yumkinuhu, yang memungkinkan itu, ma, hu, kepada al-muta'alim. Pelajari hafalan itu dan ilmu itu yang memungkinkan saja, jangan memaksakan juga. Semua pengen dipelajari, ekonomi dipelajari, kemudian matematik juga dipelajari, kemudian ilmu agamanya juga, kemudian ilmu kedokteran juga, kemudian ilmu penerbangan juga, ilmu astronomi juga, wah semuanya dipelajari. Sebetulnya tidak harus begitu kata Hadratus Syekh. Itu apa namanya, ambil ma yumkinuhu wa yutiquhu. Wa yutiqu, dan apa? Yutiqu itu ya, mampu gitu ya. Wa yutiquhu, dan apa bahasanya? Mampu atas itu ma gitu. Memungkinkan sebetulnya sama yumkinuhu. Wa yutiquhu, dan mampu atas itu ilmu,
Apa? Haluhu, kondisi itu al-muta'alim. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, tidak usah. Min ghairi iktsarin, tanpa harus melebih-lebihkan. Mumillin. Mumillin itu overload. Jangan belajar ilmu overload, semua pengen dipelajari, itu juga tidak mungkin. Saya ya spesialisasi saya itu ya filologi kan, mutakhassis fi dirasatil makhtutat al-arabiyyah wal malayuwiyah wal jawiyah. Dalam filologi saya hanya bahasa Arab, Melayu, Jawa. Walakin ana ghair mutakhassis fi al-makhtutat masalan al-lughah al-bugisiyah, al-lughah al-asyih, misal bahasa Aceh, Bugis, kemudian bahasa-bahasa saya tidak bisa juga. Jadi ya saya memilih saja gitu. Jadi perlu mengukur diri kita min ghairi iksadin. Jangan overload dalam belajar ilmu. Wala taksirin, tapi juga jangan minimalis. Wala taksirin, dan jangan minimalis, mengurangi. Mukhillin, yang merugikan, yang merusak. Bijaudati tahsili, atas kualitas hasilnya gitu. Jadi jangan sampai juga pas-pasan, saya mah yang penting di pesantren atau di Yayasan Islam Alhamidiyah ya minimal aja deh. Saya tahu rukun Islam, rukun iman cukup. Ya itu terlalu minimalis gitu. Alhamdulillah kita ini sudah masuk nih ke kajian yang tambahan kitab begitu. Walaupun nanti mungkin kalau saya paksakan misalnya tambah dong dengan kitab yang tebal-tebal misalnya, ya itu mungkin jangan-jangan iksarin mumillin. Mungkin kalau pakai istilah kemarin Syekh Ramadan itu la taf'al ifrat wa tafrid ya, ifrat tafrid. Itu dua kata kunci loh, ternyata di Mesir juga sama. Ifrat itu artinya berlebih-lebihan. Kalau makan itu segala dimakan, itu ifrat namanya ya. Tapi kalau tafrid itu artinya sedikit sekali. Jadi kalau ininya itu makannya kurang, segala minimalis banget begitu, apalagi dalam hal kebaikan itu jangan juga. Ifrat, tafrid itu tidak baik semuanya, ya. Masih ada Mas Cagun waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Watsalisu, dan utawi yang ketiga adab al-muta'alim kepada fi durusi, dalam hal belajarnya. Ayyahdharo, itu hendaklah waspada siapa al-muta'alim fibtida'i amrihi, dalam permulaan belajarnya urusan al-muta'alim, minal istighali, dari menyibukkan diri, fil ikhtilaf, dalam hal yang sifatnya itu khilafiyah, bainal ulama'i, di antara para ulama. Jangan mendahulukan kalau lagi belum menguasai ini ilmu fikih misalnya, wah aku pengen ini dong mempelajari misalnya fiqhus syafi'i wa fiqhul maliki wa fiqhul hanafi wa hambali. Wah itu pusing kita kalau ibtidaan. Kalau pertama kali syafi'i misalnya, kemudian kalau seandainya sudah syafi'i, Hanafi misalnya, mazhab Hanafi. Ada kitabnya Al-Madzahib Al-Arba'ah. Ya, boleh itu dipelajari, sudah ada terjemahnya juga. Tapi kalau permulaan waspada, fibtidai amrihi maksudnya. Itu jangan disibukkan dengan ikhtilaf. Bah dikit-dikit udah nanti berantem terus nanti kalau ikhtilaf. Karena kalau ikhtilaf itu sholat tarawih saja kan ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Syahr Ramadan fi Misra kam rakaatan salatu tarawih fi Ramadan. Samani. Summa rakaatain summa raka'ah wajib. Ya. Itu memang kan beda-beda ya. Mungkin di Mekah berapa rakaat, di Madinah berapa rakaat, di Mesir berapa rakaat. Di kita kan ada yang kalau NU berapa rakaat? 23 rakaat. Salasah wa 20 rakaatan hina. Naam. Walakin fi ba'dil masajid 11 rakaatan. Ya. 8 ya. 8 dulu ya. Samaniyah rakaatan wa ba'da dzalika
rakaatain wa rakaah wahidah. Ya, di Mesir 11 rakaat. Nah, nah. Nah, taban. Ya, taban. Jadi ada ikhtilaf ulama itu sebetulnya dalam hal yang furu'iyah seperti sholat tarawih tadi. Syekh tadi menambahkan, jangan khawatir. Binisbah li al-ulum al-usuli, al-ulum al-usuliyah, ulum al-usul gitu, Quran, hadis yang qat'i, itu tidak ada ikhtilaf sebetulnya. Dalam hal i'tiqad misalnya dalam ya. Nah. 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 Ya, jadi memang kalau kita di awal sudah mempelajari ikhtilaf gitu ya, itu nanti akan menyalahkan aja bawaannya. Oh kok itu duduknya begitu sih, nggak begini. Oh gitu kok nggak angkat, nggak begini misalnya, atau itu itu adalah hal-hal yang sifatnya khilafi, ya. Ya gini mungkin fi misra kan maksudnya. Mazhab Hanafi al-yamin tahta surah. Di bawah bujal. Apa bujal tuh? Pusar ya, di bawah pusar gitu. Ya. Ya. Jadi itu tidak membatalkan sholatnya, hanya beda gitu. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i dan itu. Tetapi untuk awal itu jangan bingung dulu dengan hal yang begitu. Gimana nih Syafi'i? Ya udah Syafi'i dulu, khatam dulu Syafi'inya. Ya. Di pesantren Al-Hamidiyah dan di Indonesia secara umum mazhab yang dianut itu lebih banyak mazhab Syafi'i. Wa bainan nasi, dan di antara orang-orang, bukan hanya di antara ulama saja, ada orang-orang yang ilmunya sedikit, itu juga ada yang ikhtilaf mutlakon secara mutlak fil aqliyati, dalam ilmu-ilmu logika, akal, was sam'iyati, dan ilmu-ilmu sam'iyat. Jadi ilmu akal, nakal. As-sam'iyat itu nakal gitu ya, ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang ada dalilnya. Kalau fil aqliyat itu ilmu-ilmu yang sifatnya logik begitu. Kenapa sih kita jangan dulu disibukkan dengan yang khilafiyah? Harus toleran. Fa innahu, karena sesungguhnya itu al-ikhtilaf yuhayyiru, itu membingungkan, itu al-ikhtilaf adz-dzihna, batin kita. Bingung nantinya, wayudhisu, dan mengagetkan itu al-ikhtilaf al-aqla, akal kita kalau belum siap ibtidaan ya. Yuhayyiru adz-dzihna wayudhisu al-aqla. Gimana dong untuk pertama-tama ini? Bal yutqinu, melainkan mantapkan, hendaknya memantapkan. Yutqin itu memantapkan. Bal yutqinu, melainkan memantapkan siapa al-muta'alim, awalan pada permulaan belajarnya itu kitaban, satu kitab terlebih dahulu, wahidan, satu kitaban wahidan, fi fannin wahidin, di dalam satu bidang ilmu. Fikih dulu, mantap dulu nih. Dari mulai bab toharohnya, ya Safinah harus khatam dulu. Safinah, kemudian naik nanti ke Fathul Qorib, naik ke yang tadi saya sampaikan, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Bajuri, terus gitu naik tuh sampai ke atasnya begitu ya. Hadis juga sama begitu. Jadi kitaban wahidin fi fannin wahidin, wa kutuban, dan beberapa kitab fi fununin, di dalam berbagai macam bidang ilmu, inkana, jika ada siapa al-muta'alim, yahtamilu, mampu, yastati', yahtamilu, mampu itu siapa al-muta'alim, dalika, atas hal tersebut, boleh. Kalau sudah mampu, silahkan tambah kitab-kitabnya. Tapi itu pun ala tariqatin wahidatin, dengan satu cara, ya, tariqah dengan satu cara, yartadiha, yang ridho hak atas itu tariqah,
lahu terhadap itu fan siapa? Syaikhuhu gurunya itu al-muta'alim. Jadi tetap harus ada ridho dari guru, harus ada yang membimbing dalam hal ilmu agama khususnya ya. Saya mau naik ke kitab tafsir yang Ibnu Katsir boleh nggak Ustadz misalnya? Oh kamu tafsir ini yang dasarnya sudah bacaannya minimal sudah bagus belum? Ya sudah ya. Kalau sudah mulailah naik ke tafsir yang lebih atasnya. Gitu. Para jamaah sekalian, ilmu klasik Islam itu luar biasa kaya. Saya sendiri, jauh banget ilmu saya kalau melihat kemampuan para masyayikh kita itu ya. Kitab-kitab yang ada itu sama sekali belum khatam kita itu. Jadi kutuban berbagai kitab fi fununin cabang-cabang ilmu itu amat sangat banyak sekali. Ilmu kita itu saya yakin deh, ilmu kita itu masih jauh sekali. Yakin saja begitu supaya kita mau belajar. Bukan berarti kita rendah diri ya. Tetapi mari kita tekankan di dalam diri kita bahwa kita ini masih kurang terus ilmunya supaya mau belajar. Kalau kita udah merasa cukuplah. Saya udah jadi senior, itu mungkin tidak akan mau belajar lagi. Fa in kanat, maka jika ada tariqatu syaikhihi, jalan gurunya al-muta'allim itu naqlal madhahibi, itu mengutip dari berbagai mazhab. Bagaimana kalau guru saya itu senangnya memang mengutip mazhab 4. Ada guru yang kita belajar ke dia senang mengutip ketika belajar itu, kalau kata Imam Syafi'i begini ya, tapi Imam Maliki begini, Imam Hanafi begini, Hambali begini dan seterusnya misalnya. Bagaimana kalau ada guru kita yang begitu? Wal ikhtilaf, dan mengutip berbagai ikhtilaf. Walam yakun, tetapi tidak ada lahu bagi itu syekh ra'yun wahidun, satu pandangan gitu. Tetapi syekhnya itu tidak memberikan ada guru karakternya itu mengambangkan gitu. Nanya ke si guru lalu diambangkan. Dijawabnya itu selalu nih ada mazhab ini, terus saya milih yang mana? Ya terserah kamu. Gimana kalau ada guru yang begini nih? Ada begini, ini boleh nggak sih Ustadz begini? Misalnya apa ya pertanyaannya? Biasanya apa yang ditanyakan? Ustadz boleh nggak masuk ke masjid ketika haid misalnya gitu ya, misalnya ibu-ibu. Kalau menurut mazhab ini begini. Terus saya gimana? Ya terserah kamu. Gimana kalau ada yang gitu tuh? Jawabannya qala, maka berkata siapa Al-Ghazaliyu, ini menurut perspektif Imam Al-Ghazali begini. Kalau ada yang begitu, fal yahdar, maka hendaklah hati-hati siapa al-muta'alim minhu dari itu syekh yang naqlal madzahib itu. Ya kalau bisa ketika awal-awal jangan bergurunya itu ke yang buat bimbang. Bikin bingung nantinya. Fal yahdar minhu. Kenapa? Fa inna dararahu, karena sesungguhnya daruratnya itu naqlal madzahib aktsaru, itu lebih banyak minan naf'i ketimbang manfaat bihi dengan itu al madzahib, bihi dengan itu naqlal madzahib. Jadi lil mubtadiin gitu ya, untuk para pemula begitu seperti kita ya, saya juga pemula aja deh, mendingan ya sudah satu dulu gitu. Nah, tapi kalau sudah tahu boleh kita diskusi bahtul masail nanti di NU itu kan selalu kan. Oh kalau menurut mazhab ini, tapi kalau misalnya baru, namanya juga baru gitu ya, sebaiknya itu tidak mengikuti yang diambangkan tadi itu. Ya sudah pilih aja dulu deh satu. Ustaz, bersentuhan laki-laki dan perempuan ini batal nggak sih saya gitu? Mungkin menurut mazhab ini begini, mazhab ini batal, ini enggak dan seterusnya. Aduh saya jadi bingung, saya milih yang mana? Nah kalau ada yang bingung ya udah pilih aja satu. Udah batal dulu aja. Kalau Imam Syafi'i kan batal, ihtiyat, hati-hati gitu ya. Tapi nanti ketika naik haji lain lagi itu, fikih taisir, fikih yang mudah yang lebih diutamakan. Karena yang lebih utamanya adalah hifdzun nafs. Wa kadzalika, dan demikian pula yahdaru, waspada siapa al-muta'alim fi ibtida'i thalabihi. Jadi ini kelihatannya kitab ini oleh Hadratus Syekh ditujukan untuk para santrinya ya. Jadi mohon maaf ya para jemaah sekalian,
Kalau ini merasa nggak cocok, wah saya mau udah tingkat tinggi nih kok. Jadi memang kitab ini dimaksudkan untuk lil mubtadiin dulunya, untuk para santrinya di pesantren. Kan tujuannya kita ngaji untuk kita sampaikan ke anak-anak kita ya, bukan berarti kita belum tahu, bukan gitu. Ini untuk kita sampaikan ke anak-anak kita. Kalau ada anak kita yang bertanya. Wa kadzalika, demikian yahdharu, hati-hati atau waspada siapa al-muta'alim fibtida'i thalabihi, dalam permulaan belajar itu minal mutola'ati, dari mutola'ah fi tafariqil musannafati, dalam karangan-karangan yang berbeda-beda, sama dengan tadi. Jadi bukunya yang itu saja dulu pegangan, buku dari Kementerian Agama mungkin kalau di madrasah maya gitu ya, buku pegangan itu dulu. Ternyata ini versi sejarahnya kok ada beda nih, ya sudah itu nanti. Jangan santri atau siswa SD itu sudah dihadapkan pada perbedaan-perbedaan pandangan yang membingungkan. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya hal tersebut yudayyi'u, itu akan menyempitkan, ya, akan menyempitkan itu kemana berarti ya? Domirnya kemana nih? Fi tafariqil musannafat. Kemana Ustaz Subhan? Mungkin ke naqlul madzahib ya. Fa innahu yudayyi'u zamanahu, karena sesungguhnya hal tersebut seperti tadi naqlul madzahib segala itu akan menyempitkan zamanahu, masa atau zamannya al-muta'allim, wa yufarriqu, dan akan memisahkan hal tersebut dhihnahu, pikirannya itu al-muta'allim, akan memecah perhatiannya. Bal yu'ti, tetapi hendaknya itu berkhidmat saja. Al-muta'allim itu yu'ti di sini yukhadim ya, berkhidmat. Bal yu'ti, tetapi memberikan, asal katanya yu'ti itu memberikan. Siapa al-muta'allim? Al-kitaba, kitab, alladzi, yang yaqra'uhu, membaca siapa al-muta'allim, hu, atas itu kitab, au al-fanna, atau memfokuskan saja dulu pada bidang ilmu, alladzi, yang ya'khuduhu, mengambil siapa atau belajar siapa al-muta'alim, hu, atas itu kitab, kulliyatahu, keseluruhannya itu al-fan, hatta yutqinahu, sehingga meyakini siapa al-muta'alim atas itu fan, sampai khatam dulu deh. Setelah itu baru boleh belajar ilmu-ilmu yang dalam hal ilmu agama. Saya tidak tahu kalau dalam hal ilmu umum, IPA, biologi misalnya, apakah juga ada ketentuan seperti itu ya. Mestinya sih ya sama, ilmu dasar dulu. Karena nanti salah pengertian. Kalau langsung belajar ilmu ahwal, belajar tasawuf, langsung dia baca kitab tasawuf, padahal fikihnya belum selesai, bahwa alam ini kan cermin dari Tuhan, pancaran Tuhan. Jadi ya sudah, aku ini Tuhan gitu, jadi aku sama dengan Tuhan. Itu tidak sholat akhirnya, meninggalkan syariat. Itu kan yang terjadi kontroversi ya, bahwa ilmu-ilmu tasawuf sudah dipelajari oleh oleh mereka yang masih awam misalnya. Harus yakin dulu. Wa kadzalika, dan itu juga demikian halnya, yahdharu, hendaklah waspada siapa al-muta'alim min tanakulin, dari mengutip. Tanakul itu mengutip. Min kitabin, min tanakulin di sini berarti pindah, kok mengutip sih, nakul ya. Tanakul itu berpindah. Yahdharu, waspada hendaknya siapa al-muta'alim min tanakulin, dari berpindah-pindah, min kitabin, dari satu kitab, ila kitabin, ke kitab yang lain, min ghairi mujibin, tanpa sebab. Belum khatam kitab yang satu udah pindah ke kitab yang lain. Ya, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya itu tanakul, pindah-pindah kitab. Jurmiyah belum selesai udah pindah ke mana begitu, ke Alfiyah apalagi loncat, itu tidak bisa. Fa innahu, karena sesungguhnya itu tanakul, alamatud dojari, alamatud dojar,
ai alamatud dhayq gitu ya. Ciri-ciri sempit diri kita. Wa adamul falah, dan tidak adanya keberhasilan. Gitu. Jangan suka pindah-pindah sebentar-sebentar sama pesantren di Alhamidiyah mah 1 tahun aja deh, saya pengen pindah ke tempat lain, nyobain. Itu istilah santri itu suka nyobain tuh. Mungkin ini bisa disampaikan nanti ke santri-santri yang sanawiyah baru 3 tahun, tanakul minal ma'had ila ma'had akhar misalnya gitu. Nah, itu mungkin ini jadi dalil nih. Jangan tanakul ya. Tanakul itu nantinya itu kita itu tidak sukses, adamul falah. Nah, ini dalilnya nih mengapa di pesantren Alhamidiyah itu harus 6 tahun. Gitu ya. Sanawiyah sampai aliyah, karena tidak akan selesai gitu. Al-akhir, al-faqrah al-akhirah, wa amma idzan taha, dan adapun jika selesai siapa al-muta'alim wa ta'akkadat, dan sudah yakin, sudah kuat. Ta'akkadat itu sudah kuat. Apa? Ma'rifatuhu, pengetahuannya itu al-muta'alim sudah kuat, tauhidnya sudah hebat, fikihnya sudah khatam misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah kuat, fal aula, maka utawi yang lebih utama itu adalah alla yada'a, jangan meninggalkan siapa al-muta'alim fannan, satu ilmu pun, alal minal ulumi syar'iyyati, dari ilmu-ilmu syariat, jangan sampai ditinggalkan tafsirnya, jangan sampai ditinggalkan ilmu hadisnya, ilmu fiqihnya, ilmu yang lain-lainnya. Illa nadhara, kecuali melihat, memandang, berfikir siapa al-muta'alim fihi, di dalam itu alfan. Jadi la yada'a fannan minal ulumi syariah illa nadhara fihi. Gitu ya. Ternyata sangat bijak ya Hadratus Syekh. Tadi itu seperti membatasi kita, ilmunya ini saja, ini mazhab juga Syafi'i saja. Sudah. Ternyata di akhir beliau sampaikan, kalau sudah mantap dengan satu mazhab, sudah mantap dengan satu pengetahuan, satu ilmu, silahkan kalau mau yang lain. Bahkan la yada'afannan minal ulumi syar'iyyah illa nadhara fihi. Kenapa? Oh, bukan kenapa ini, tapi ini kalau nih. Fa in sa'adahu, bagaimana kalau merasa punya kemampuan dan ditakdirkan untuk belajar di pesantren misalnya. Fa in sa'adahu, maka jika membantu kepada itu al-muta'alim, apa? Al-qadaru, takdir, ditakdirkan belajar di pesantren. Wa tulul umri, dan panjang umur. Dilalahnya alhamdulillah ada di kerjanya di Yayasan Islam Alhamidiyah, itu satu. Dilalahnya alhamdulillah panjang umur. Bagaimana kalau dapat karunia seperti itu? Fa in sa'adahu al-qadar wa tulul umri ala tabahhuri, untuk memperdalam fihi, di dalam itu fan, di dalam ilmu-ilmu itu. Ainal jawab? Ini koma ya, belum ada jawabnya ini. Jika ditakdirkan panjang umur dan mampu untuk memperdalam, nggak ada jawabnya ya. Betul nggak Ustaz Subhan? Ini jumlah syartiyah ya. Fa in sa'adahu walakin laisa hunaka jawab fi hadhil faqrah. La'alla shawab ya, karena kita sedang berbicara fal aula. La'alla shawab fa in sa'adahu al-qadar wa tulul umri ala tabahuri fihi fadzaka aula. Gitu, itu lebih masuk akal. Fadzaka ya. La'alla shawab. Ya. Mungkin alhamdulillah. Alhamdulillah ada syekh di sini, jadi saya berijtihad aja ini. Aduh, ini kok nggak ada. Ibarat bicara begini, ibu-ibu, jika saya punya uang, diam saya, nunggu aja ibu-ibunya. Gimana Pak Oman?
kalau saya punya uang, ya terus gimana? Kan nunggu kan? Gitu, ini kalimatnya belum selesai. Jika kita ditakdirkan panjang umur dan bisa memperdalam ilmu itu, terus apa? Nah, makanya la'ala shawab, mari kita tambahkan fadzaka aula. Fadzaka, maka mempelajari semua bidang ilmu itu aula, itu lebih utama. Silakan ditambahkan ya di pinggirnya, fadzaka aula. Wa illa, tuh kan berikutnya kalimat lain, wa illa, tapi kalau tidak, wa illa, dan jika tidak, fakana, maka ada siapa al-muta'alim qadistafada, sungguh telah mengambil faidah itu al-muta'alim minhu, dari dari ilmu itu, ma sesuatu, cukup saja ilmunya itu, yatakhallasu, apa yatakhallas itu? Apa ya? Memaknai takhallas? Syekh? Nah, betul. Membebaskan berarti. Ya. Nah. Idza fa'alahu yatakhallas minal jahl. Nah. Membebaskan gitu ya. Enak nih kalau ngaji ada syekh ini, jadi bisa dijelaskan oleh syekh ini. Syukran jazilan ya syekh. Jadi bagaimana kalau saya nggak kuat ini mempelajari ilmu-ilmu semuanya itu, wa illa, dan jika itu tidak memungkinkan, fakana, maka ada al-muta'alim qadistafada, sungguh mengambil faidah saja al-muta'alim minhu, dari fan itu, ma sesuatu, yatakhallasu, yang membebaskan itu, yang yatakhallasu, yang terbebas barangkali ya, siapa al-muta'alim bihi, dengan itu ma, dengan itu ilmu, an urwatil jahli, dari tali kebodohan. Cukup deh minimal pengetahuannya itu, kalau ditanya bacaan tahiyat gimana bacaan tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat, itu yatakhallas minal jahl. Ma arkanul Islam, arkanul Islam, rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadu muhammadar rasulullah, salat, yatakhallas minal jahl. Minimal, itu minimal ya. Kalau ingin menjadi pengkaji harus memperdalam, tapi minimal yatakhallas itu terbebas, bebas siapa al-muta'alim bihi, dengan itu, ma'an urwati jahli, bidzalikal ilmi, dengan ilmu itu. Wal ya'tani, dan hendaklah bersungguh-sungguh siapa al-muta'alim min kulli fannin, dari setiap ilmu itu, bil ahammi, mulai dengan yang paling penting dulu. Tuh. Ya, wal ya'tani itu memberikan, mencurahkan, yuhris gitu, mencurahkan siapa al-muta'alim min kulli fannin, dari setiap ilmu, bil aham, prioritaskan ilmu yang lebih utama, al aham tsummal aham gitu. Wala yaghfulu, dan jangan lupa siapa al-muta'alim anil amali, dari mengamalkan, bihi, atas itu, fan, kulli fan, alladzi, yang, huwa, itu utawi, alladzi, al maksudu, itu adalah maksud yang sesungguhnya, bil ilmi, dengan mempelajari ilmu. Jadi hakikat mempelajari ilmu itu, maksud sebenarnya kan supaya kita bisa mengamalkannya. Percuma kalau seandainya kita mempelajari ilmunya tapi tidak diamalkan gitu. Jadi jangan lupa, ini pesan dari Hadratus Syekh yang terakhir itu, wala yaghfulu anil amali bihi alladzi huwa al maqsudu bil ilmi, al maqsud al haqiqi bil ilmi. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Soal? Dipersilahkan kepada para jamaah, Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya untuk bisa menyampaikan. Dan juga bagi para jamaah yang via online atau via Zoom bisa dipertanyakan bagi yang mempunyai pertanyaan.
Ya, saya tidak bisa melihat yang di Zoom, kalau ada silakan ditampilkan. Ada dari yang hadir dulu atau sudah pengen pulang karena mau hujan? Ya, sebentar Pak ya. Kiai. Sepi jadi saya tanya Pak Kiai. Ya, silakan. Ya. Ustaz Iqbal. Itu saya pengalaman di Ciputat, diundang pernah itu waktu masih bujang, diundang di Sawah Lama Ciputat. Jadi saya biasa sholat yang 23, diundang yang musola. Saya pikir sama lah saya sholat. Ya. Ada NU baru, NU lama gitu. NU lama kan 23 kalau Gusdur gitu, baru 8 sama 3. Saya langsung sholat biasa, nggak tanya lagi. Setelah 22 sampai 8, terus kan kalau kita kan sholat sunnah itu masna, 22. Nah dia langsung 3 rakaat. Nah saya 2, 1. Setelah selesai saya ditegur, Pak Iqbal di sini 3. Nah, tahun besok nama saya dicoret gitu, Pak. Nah, jadi ternyata ikhtilaf itu memang ya rahmat benar. Tapi jadi pengalaman buat saya tanya kakak saya dari gurunya lagi, kalau diundang ceramah dimanapun, baca doa dimanapun, tanya langsung. Yeah. Nah di sini ya Aswaja, NU, Muhammadiyah atau Jamaah Tabligh dan sebagainya. Karena saya sering kejadian juga. Satu lagi yang di subuh, saya diundang jam 4 subuh, kita diskusi dan sebagainya, zikir. Nggak apa-apa Kiai ya, kita ini buat. Pak Iqbal, bapak saya meninggal di Jawa. Saya baca surat Yasin. Apakah sampai gitu kan? Nah, itu saya jawabnya agak mendalam karena saya pikir dia orang seperti kita, Aswaja. Nah, minggu besok nama saya dicoret dengan alasan nggak ada dana untuk manggil ustadz. Setahun kemudian jamaah itu bikin masjid di Ciputat megah sekali. Saya ketemu Pak RT, ditanya, Pak Iqbal tahu nggak kenapa Pak Iqbal dicoret? Ya karena bagi mereka tidak sampai gitu. Oh saya baru paham. Nah itu bagaimana solusi yang nggak usah pelajaran ikhtilaf tapi di masyarakat terjadi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Iqbal. Jadi bukan berarti jangan mempelajari hal yang ikhtilaf, bukan. Tetapi maksudnya untuk yang pemula baiknya itu yakin dulu dengan satu mazhab katakanlah yang dipelajari, setelah itu boleh melebarkan ke yang lainnya. Kenapa sih ada yang sholat taraweh itu 11 rakaat, kenapa ada yang 23 rakaat, kan semuanya ada penjelasannya yang khilafiyah. Kemudian kenapa yang tadi tawassul itu nyampe atau tidak, tentu saja bagi Nahdiyin, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nahdiyin jelas tawassul itu kan yang menyampaikan ya bukan kita, nggak punya kuasa, Allah yang menyampaikan gitu kan. Tetapi bagi yang lain kan tidak. Nah jadi dipelajarinya boleh. Pertanyaan Ustadz Iqbal, bagaimana menyikapi yang seperti ini? Sejauh itu bukan masalah usuli, buka buka kemungkinan buat orang lain untuk meyakini, silahkan kebenaran yang dia yakini. Tetapi kita harus meyakini apa yang kita yakini, yang kita pelajari. Jangan bimbang, saya juga nggak yakin nih sebetulnya mana sih yang benar. Ya harus punya pegangan. Nah bahwa ada implikasinya ketika menyampaikan itu berarti Ustadz Iqbal harus hati-hati. Kalau ceramahnya diundang kan sepuh masyayikh kita, kiai-kiai sepuh kita, Hadratus Syekh juga ketika diundang oleh Kiai Ahmad Dahlan atau oleh kiai yang lain yang bukan yang tidak sepaham dalam khilafiyahnya, beliau menghormati. Banyak cerita tentang itu, Ustadz Iqbal lebih paham. Jadi saya kira memang tentu Ustadz Iqbal bertanya itu bukan karena beliau nggak paham ya. Ini kan memancing untuk kita sama-sama menjelaskan soal ini. Jadi memang dalam hal yang khilafiyah bukan usuliyah, maka kita boleh bertoleransi kepada orang lain yang berbeda itu. Bertoleransi itu maksudnya ini karena saya mimpin sholat subuh di tempat di Muhammadiyah misalnya, saya nggak kunut deh, ya silahkan. Ketika di Mekah saja, misalnya di Mekah Al-Mukarramah, saya kemarin di sana itu, setiap sholat subuh itu tidak kunut itu yang di sana itu, di masjid tempat ini ya. Akhirnya saya lupa juga ketika sholat di tempat lain, tadi kok nggak kunut, kebawa nih kemarin nggak kunut gitu, misalnya gitu ya. Karena itu tidak membatalkan sholat saya kira. Apalagi sampai jadi Ustadz Iqbalnya dicoret, kasihan kan.
bukan berarti oportunis, tapi kan itu perlu juga ya. Ya udah jawab dengan pengetahuan, tapi tentu disampaikan ya pengetahuan apa adanya. Silahkan ibu bapak kalau mau yang meyakini bahwa tawasul itu tidak sampai, tetapi ada juga masyarakat kita yang meyakini itu sampai. Nah, mari kita bersama-sama. Kira-kira begitulah itu. Ya, itulah yang disebut sebagai ad-din al-hanif, kama qala asy-syekh Ramadan, ad-din al-wasat bin nisbah li al-masail al-furu'iyah, ya, ada muhim jiddan li lana. Ya, cukup. Baik, terima kasih banyak para jemaah sekalian. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.